Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil wawancara kami yang berjudul Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi atau LMND. Saya Azahwa Nur Rahmaliyah dengan NIM 2243501-547. Saya Hanifah Fauziah dengan NIM 2243501-331. Dan saya sendiri Laila Rahmawati dengan NIM 2243500-481. Saya Najwa Wahyu Fadila dengan NIM 2243500-929. Saya Nazwa Malia Safara dengan NIM 224350100. Sejarah LMND. LMND atau Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi adalah sebuah organisasi politik ekstra kampus skala nasional berbentuk liga yang dibentuk pada tanggal 9 sampai 11 Juli 1999 di Bogor oleh 20 komite aksi mahasiswa yang aktif dalam proses reformasi. Seiring perkembangan dialektika antara situasi ekonomi politik nasional dan situasi internal organisasi, sampai saat ini LMND telah berhasil meluas dan hadir di 25 provinsi dan lebih dari 100 kota. 1999, sebagai respon komite-komite aksi mahasiswa yang progresif dan radikal terhadap kegagalan proses reformasi, menjawab tuntutan rakyat pada saat itu, yaitu pembentukan pemerintahan persatuan rakyat dan penyenggahan sisa Orde Baru, dui fungsi ABRI dan Golkar. Konsisten dengan garis perjuangan anti Orde Barunya, pada tahun 2001 LMND memberikan dukungan penuh pada tindakan demokratik Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur untuk menyapu habis sisa-sisa Orde Baru yang masih menggeliat gelepar. Saat itu bersama kelompok pro Gus Dur lainnya, LMND harus berhadapan dengan koalisi besar yang anti Gus Dur, sebuah koalisi taktis dari elemen reaksioner sisa Orde Baru, militer, Golkar, PPP, dan sebagian elemen yang mendapat keuntungan dari proses reformasi seperti PDIP, PAN, PKS, dan lain-lain. Saat itu karena keraguan Gus Dur, koalisi yang dimotori oleh Orde Baru menang dan Gus Dur terguling. Kemudian naiklah Megawati Soekarno Putri, PDIP, dan Hamzah HAZ, PPP, sebagai presiden dan wakil presiden. Seiring itu, dimulai pula rekonstruksi sisa kekuatan Orde Baru dan penerapan proyek neoliberalisme di Indonesia. Adapun pengertian LMND, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi atau biasa disingkat dengan LMND dan sering disebut dengan akronim LMND, adalah sebuah organisasi ekstra kampus khusus untuk mahasiswa yang berlandaskan teori paham Marxisme. Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi berlandaskan atas dasar sosial kemasyarakatan, di mana ekonomi politik, ekonomi sosial itu keterlibatan dengan kaum marginal yang tidak mendapatkan keadilan dan lain sebagainya. Tujuan dari LMND itu sendiri adalah mengemban kepada rakyat yang tertindas atau yang biasa disebut kaum marginal, di mana mereka tidak mendapatkan hak-haknya secara hak asasi manusia. Struktur organisasi LMND itu sendiri ada yang pertama Kongres, yang kedua Dewan Nasional, yang ketiga Eksekutif Nasional, keempat Ketua Umum, Yang kelima ada Sekretaris Jenderal, keenam Pendidikan dan Kaderisasi, ketujuh Departemen Bacaan dan Koran, dan yang terakhir Departemen Dana dan Badan Usaha. Selanjutnya ada tugas dan peran. Yang pertama ada Kongres. Kongres adalah badan pengambilan keputusan tertinggi. Kongres dilakukan setiap 3 tahun sekali. Tugas dari Kongres yang pertama ada memilih dan mengangkat eksekutif nasional untuk periode yang akan datang. Dan yang kedua ada menetapkan strategi dan taktik organisasi. Selanjutnya yang kedua ada Dewan Nasional.
Dewan Nasional adalah badan pengambil keputusan tertinggi organisasi setelah Kongres. Rapat Dewan Nasional dilaksanakan setiap 1 tahun sekali. Adapun tugas dari Dewan Nasional yang pertama, membuat keputusan yang belum sempat ditetapkan dalam Kongres. Yang kedua, mensahkan organisasi-organisasi tingkat nasional yang menyatakan bersedia bergabung ke dalam LMND. Yang ketiga, Eksekutif Nasional. Eksekutif Nasional merupakan badan pimpinan tertinggi di bawah Dewan Nasional. Eksekutif Nasional ditetapkan oleh Kongres untuk masa jabatan 2 tahun. Tugas dari Eksekutif Nasional yaitu membuat laporan secara tertulis hasil kerjanya kepada Dewan Nasional dan Kongres. Kedua, memberikan pengesahan terhadap struktur organisasi di bawahnya. Tugas dan peran Ketua Umum. Ketua Umum dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh Kongres. Ketua Umum berkedudukan di pusat kegiatan, organisasi atau sekretariat pusat. Tugas Ketua Umum yaitu yang pertama melakukan kerja kampanye atau sebagai juru bicara LMND. Yang kedua, menyelenggarakan event-event politik LMND seperti aksi seminar, konferensi pers, dan lain sebagainya. Yang kelima, Sekretaris Jenderal. Sekretaris Jenderal dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh Kongres. Sekretaris Jenderal berkedudukan di pusat kegiatan organisasi atau sekretariat pusat. Tugas dari Sekretaris Jenderal yang pertama, memimpin dan mengkoordinasikan kerja-kerja eksekutif nasional, dan yang kedua, memastikan berjalannya semua program-program kerja, ideologi, politik, dan organisasi. Selanjutnya, Departemen Pendidikan dan Kaderisasi. Ketua Departemen Pendidikan dan Kaderisasi dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh Kongres. Departemen Pendidikan dan Kaderisasi berkedudukan di pusat kegiatan organisasi atau sekretariat pusat. Adapun tugas dari Departemen Pendidikan dan Kaderisasi yang pertama, menyelenggarakan kursus-kursus terbuka bagi massa ataupun kursus penguatan ideologi anggota. Dan yang kedua, mengadakan riset-riset ilmiah yang mendukung program perjuangan LMND. Yang ketujuh, Departemen Bacaan dan Koran. Ketua Departemen Koran dan Bacaan dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh Kongres. Departemen Koran dan Bacaan berkedudukan di pusat kegiatan organisasi atau sekretariat pusat. Tugasnya yaitu yang pertama memproduksi dan mendistribusikan koran dan bacaan organisasi. Kedua, mengelola website dan jejaring sosial seperti grup, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Dan yang terakhir, Departemen Dana dan Badan Usaha. Ketua Departemen Hubungan Internasional dipilih dan diangkat dan diberhentikan oleh Kongres. Departemen Dana dan Badan Usaha berkedudukan di pusat organisasi atau sekretariat pusat. Tugasnya yaitu yang pertama memimpin manajemen dan penggalangan keuangan organisasi. Yang kedua, memimpin pembangunan dan pengembangan badan usaha organisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.